Selamat malam dan halo teman-teman serta Bang Diki. Selamat datang di sesi asistensi probabilitas dan statistika UAS Genap 2024. Baik, sebelum memulai asistensi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar asistensi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nathan Juditya Sihan dari Teknik Elektro 2023, anggota aktif IKM FTW 2023 sebagai BP Akpo IME FTW 2024 yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Asistensi probabilitas dan statistika hari ini akan diisi oleh Bang Diki Osmond dari Teknik Elektro 2022. Sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah mau meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pemberi materi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bang Diki untuk dapat memulai asistensinya. Kepada Bang Diki, dipersilakan. Baik, terima kasih Nathan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali saya Diki. Di sini saya akan mengajar asistensi probabilitas dan statistika. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke, mungkin di sini sebenarnya dari lihat diktat juga nggak terlalu banyak materinya yang bisa saya bahas. Tapi mungkin saya ingin bahas dari confidence interval dulu. Jadi ya confidence interval itu kan nilai confidence itu bisa didapat dari ini 101 min alpha persen, atau kalau misalnya dalam persen, kalau misalnya enggak ya langsung 0, berapa angkanya. Dan ini nilai 1 min alpha itu melambangkan, kalau misalnya distribusi normal, dia melambangkan wilayah yang di aksi tengah ini, yang mana wilayah kesini itu alpha per 2, yang tidak diaksir. Dan biasanya ada dua rumus yang biasa digunakan, kalau nggak t-score atau z-score. Untuk nilai yang biasanya sampelnya kecil digunakan t-score, di mana dia adalah x rata-rata di sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel per akar n. Dan ini rumus standar deviasi sampelnya seperti di diktat. Terus kalau misalnya diturunkan dari rumus ini, dia jadi, kalau misalnya 1 min alpha itu kan jadi probabilitas nilai T berada di antara min T alpha per 2 dan T alpha per 2. Nah, ini dapat rumus yang didiktat, dia P X rata-rata dikurang T alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N dan rata-rata populasi dan seterusnya. Untuk z-score juga sama, begitu juga, dan ini keduanya juga ntar ngelihat di tabel nilainya bagaimana. Nilai untuk kemungkinan berapa itu nilai T-nya berapa. Ini juga mengingatkan aja kalau notasinya, kalau di sampel itu kalau nggak X bar, mu X bar, populasi itu mu. Kalau standar deviasinya sigma X bar, sigma S atau S, populasi sigma, proporsi itu P hat, ada karena dasarnya di populasi itu P. Kemudian dari sini juga terkait ke uji hipotesis, di mana biasa ada klaim dan data. Mungkin ini mengulang aja sih. Jadi kalau uji ini kan uji hipotesis 0, misalnya ada batas kiri, batas kanan sama batas tengah, dan itu juga nilainya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya H0 mu sama dengan mu not, asal mu lebih besar dari mu not, kriteria pengujiannya itu kalau diterima kalau nilai misalnya apakah T di bawah, misalnya kita dapat nilai T di sini di persamaan itu sih untuk bukan confidence interval, tapi untuk yang untuk nyari nilai tertentu ya, kalau misalnya apakah
diterima atau enggak. Tidak. Jadi ntar dicari nilai T-nya dibandingin dengan nilai T di tabel. Apakah lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan kemungkinannya. Kalau misalnya di soal didiktat, confidence interval ini soal nomor 1. Ya. Kan di sini kita anggap sebagai sampel. Rentang keyakinan mutu beton dengan tingkat keyakinan 90-95. Maka di sini distribusi menggunakan T karena N lebih kecil dari 30 dengan rumus tadi. Di mana kita cari rata-ratanya dulu berapa dan juga simpangan bakunya berapa, standar deviasinya. Nilai T alfa per 2 atau nilai alfa yang dapat dari tingkat kepercayaan dan derajat kebebasannya dari DFN-1. Pertama cari rata-ratanya dan standar deviasi. Untuk 95%, maka kalau menurut rumus yang tadi di sini, 95 kan jadi 1 min alfa sama dengan 0,95. Jadi alfanya itu 1 min 0,95, 0,05. 0,05 karena ini two tail, maka 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Dan derajat kebebasannya 19, yang kalau misalnya dilihat di tabel, 0,025, 19, maka nilainya 2,093. Dari sini kita dapat nilai batas bawah dan batas atasnya, dan dapat rentang keyakinan 95% bahwa campuran adukan tersebut berada di antara nilai 27,6 sampai 32,34. Kalau 90% harusnya rentangnya lebih menyempit karena wilayahnya juga lebih kecil ya kan, terus 95% dari 90%. Jadi wilayah di bawah grafik tadi yang ini itu melambangkan probabilitasnya. Di sini untuk 90% sama caranya. Ini kan alfa per 2 90%, jadi 1 min alfa sama dengan 90% bagi 100 jadi 0,9. 1 min 0,9 jadi 0,1 dibagi 2 0,05. Dan 0,05 derajat kebebasannya kan ada 20 data di 1 jadi 19. 0,05 19 nilainya 1,729. Dapat. Dimasukin ke persamaan ini standar deviasinya tadi berapa, perakar N dan seterusnya. Didapat rentangnya segini. Untuk uji klaim bahwa menghasilkan mutu beton sebesar 27,5 dengan tingkat keyakinan 80%. Jadi kita cek aja dulu. Pertama kalau rentangnya 80% itu dari berapa sampai ke berapa nilainya. Dapat sama dengan cara sebelumnya kayak nomor A. Kalau 80 itu kan jadi 0,1 min 0,8, 0,2. Begitu 0,1. 0,1 derajatnya 19. 1,328. Dapat rentangnya, kita lihat bahwa nilai 27,5 itu berada di luar, artinya nggak benar. Klaim bahwa istilahnya mutu betonnya 27,5 dan bahwa rentangnya itu 80% dengan nilai 77,5. Kemudian di sini kalau mengikuti diktat, kita masuk ke regresi linear. Kalau regresi linear ini emang sebenarnya intinya rumus aja. Jadi dimasukin nilainya, ini kan ada modelnya, kesalahan linearnya yang kayak gimana, kita dimasukin ke rumusnya nilainya B1-nya sekian, B0-nya sekian dari data tersebut. Ini jumlah XY kali N dan terusnya. Dibikin tabel, masukin nilai dapat, terus masukin ke persamaan.
untuk nilai R menggunakan rumus ini dan dapat juga hasilnya. Kalau misalnya di sini regresi linear ya bisa juga selain menggunakan cara tadi itu menggunakan matriks. Jadi kalau misalnya kita menggunakan square, kita mengoptimasi dari square sum error-nya diturunin terhadap matriks variabel bisa dapat rumus bahwa nilai variabel itu X transpose X pangkat min 1 kali X transpose Y. Ntar akan dibahas juga lebih lanjut di soal yang ini. Kan tadi ada yang minta bahas soal ini juga ya. Kalau di diktat dilanjutnya ke ini, state transition probability. Kalau dikasih probabilitas A menjadi A, menjadi B, B menjadi B, B menjadi A. Ditanyanya tentukan probabilitas keadaan steady state. Steady state itu emang artinya kan nggak ada perubahan dari fase sekarang dan fase berikutnya, maka Vn plus 1 sama dengan Vn gitu kan. Steady state maka dianggapnya infinite karena sudah berlangsung lama, akhirnya jatuhnya ke situ. V infinite sama dengan V infinite kali P. Nah, kemudian di sini kita cari kan peluang A menjadi A, peluang A menjadi B, peluang B menjadi A, peluang B menjadi B. Dibuat matriks P, dari sini P kita dapat V infinite kali P, dipindahin ruas ke kiri, kemudian V infinite kali identitas min ini kali P, identitas min P jadinya identitas 1001 dikurangin dapat V infinite kali ini matriks I min P sama dengan 0. Maka V infinite itu adalah nilai di mana XA min B dikali ini sama dengan 0. Dikalikan matriksnya didapat nilai XA dan XB-nya. XA 1/76 XB. Dan kemudian diperlukan persamaan kedua untuk menyelesaikan persamaan di mana diperoleh memperhatikan bahwa sebuah Markov statement jika semua nilai semua state adalah 1, maka X plus XB sama dengan 1 kita substitusikan, masukkan, dapat XB-nya 6/13, XA-nya 7/13 sehingga diperoleh kondisi steady state 7/13 dan 6/13. Untuk memprediksi berapa jumlah pelanggan memiliki produk A, maka dikalikan aja jumlah pelanggan 200 dikali jumlah steady state-nya. Dan ini kita dapat nilainya. Totalnya 200, A-nya akan 107, B-nya 93. Seperti itu. Kemudian mungkin kembali lagi ke awal, ini kan ada confidence, dan confidence juga ada proportion. Kalau jujur tahun lalu kayaknya nggak keluar, cuman nggak tahu juga sih, tahun ini materinya rada beda juga soalnya. Proporsi itu intinya kan X per N, jumlah data pada sampel yang memenuhi kriteria dibagi jumlah sampel. Standar deviasi proporsi itu, ini rumusnya akar P 1 min P per N. Dan ini ntar bisa pakai buat nyari Z atau T-nya juga. Nilainya itu sama dari sampel min populasi dibagi dengan standar deviasinya. Mungkin sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Kak, saya mau tanya yang P topi itu berarti P topi itu yang setelah dihitung ya? Terus kalau yang P itu yang diketahui gitu ya? Ini yang di proportion ini? Iya. P hat itu biasa P untuk sampel.
Jadi kalau saya notasinya untuk populasi sama sampel itu beda. Kalau misalnya dikasih sejumlah data, dicari proporsinya pasti pakainya p-hat, tapi emang ya kalau populasi biasanya paling dikasih tahu gitu di soal. Kemungkinan besar seperti itu. Oh, berarti p-hat itu yang sampel, p-nya yang populasi ya? Iya. Yang ketahui itu biasanya yang p-hat ya? Yang diketahui kalau langsung dari soal proporsi itu biasa P. Kalau p-hat itu bisa dikasih tahu, tapi bisa juga isinya dikasih kayak kalau tadi kayak misalnya sejumlah data di nomor 1 begini dikasih tabel. Nih, gini. Ini ntar artinya kita nyarinya p-hat, bukan P. Oke, baik, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau gitu mungkin saya lanjut dulu ke likelihood. Kalau likelihood sendiri, jujur tahun lalu kayaknya nggak ada contoh soalnya. Tapi mungkin saya dibahas konsep di sini aja. Jadi log likelihood itu bermain dengan PDF dan PMF. Jadi fungsi distribusi probabilitasnya, kita mencari nilai parameter yang paling baik lah, yang paling sesuai dengan kondisi data sebenarnya begitu. Nah, caranya bagaimana? Ini ada 3 rumus, jadi kita harus tahu dulu PDF atau PMF-nya. Kalau misalnya di kiri ini kan yang dari normal distribution, yang kanan itu Bernoulli. Kemudian diubah ke bentuk yang ini. Dan kemudian dicari apa? Nih, kan nilai log-nya itu kan didapat apa sigma n sampai n log dari fungsi PDF-nya. Nanti bakal didapat grafik kayak gini. Nah, ini kita cari maksimumnya itu di mana dan di situ nilainya. Kalau misalnya di sini kan ada 2 parameter, misalnya theta sama S. Maka kalau misalnya S25 theta terbaiknya di mana? Kalau S12 theta terbaiknya di mana? Karena ini 2 dimensi begitu. Kalau misalnya 1 dimensi, dia kalau misalnya kayak udah diketahui nilai, misalnya ini kan udah diketahui, ini Bernoulli ya, artinya parameternya cuma 1. Nah, dia buat cari maksimumnya ya bisa ini dari fungsi ini diturunin, kita dapat gitu apa maksimum likelihood-nya itu berapa untuk parameter itu gitu. Jadi parameter misalnya ini misalnya rata-rata gitu, parameternya itu berapa dari bagaimana cara nyari parameter rata-rata tersebut dari seluruh data yang ada gitu. Contohnya ini lagi Gaussian, kan sigmanya ditentuin sama dengan 1. Dicari turunan ya rata-ratanya jadi rumus rata-rata begitu. Yes, kira-kira begitu sih, Pak. Kemudian ini ada estimator. Estimator itu lebih ke fungsi tambahan yang ini kayak contohnya di sini deh. Parameter apa estimatornya itu nilai fungsi estimatornya seperti ini. Bener nggak dia kayak gini? Nah, kalau misalnya dicek apakah terbias atau enggak, dicek kan dimasukin E-nya, hasilnya apa? Parameter yang dicari gitu. Kalau misalnya yang ini kan enggak. Intinya sebenarnya likelihood itu mencari kalau misalnya dari data tersebut parameternya itu gimana yang menghasilkan estimasi terbaik. Kira-kira begitu buat likelihood. Tapi untuk contoh soalnya mungkin kalau ada
bisa dibahas sih. Tapi ya nggak bisa langsung juga sih. Ini linear regresi tadi udah, likelihood udah. Mungkin sekarang bahas lanjut ke soal tadi. Nathan sempat, saya sempat ngomong sama Nathan pengen bahas beberapa soal, ada 3, saya cuma bisa 2 sih. Jadi soal pertama ini, a random sample of 400 voters in a certain city are asked if they have favor an additional 4%. Kalau lebih dari 220, tapi lebih sedikit dari 260 setuju, maka akan dianggap 60% voter setuju untuk hal tersebut. Nah, probabilitas terjadi type 1 error jika 60% voter memilih untuk menaikkan pajaknya, itu bisa kita cari dari sesuai PPT juga kan dia menggunakan nih, kira-kira logikanya gini, kita ada 400 voter dan kemudian kalau misalnya dari 220 sampai 260 itu H0 terpenuhi. Type 1 error itu adalah kalau misalnya H0 itu kan kalau misalnya dia Nah, H0 itu kan type 1 error itu kalau H0 kondisi sebenarnya H0-nya itu benar, sedangkan tapi kesimpulan dari analis ujinya itu menolak H0. Artinya dia nilai peluangnya karena kan 60%. Kalau 60% yang milih artinya peluang tiap orang milih itu ya 0,6 karena 60% yang milih. Jadi peluangnya 0,6. Kondisi di mana dengan peluang 0,6 dia bisa hasilnya salah adalah kalau misalnya dia peluang 0,6 tapi jatuh jumlah banyak pemilihnya berdasarkan itu di luar rentang 220 sampai 260. Artinya kan H0-nya ditolak. Padahal P-nya 0,6 harusnya benar tapi ditolak. Maka ditulis P type 1 error itu adalah peluang ketika X jumlah pemilih itu 200 di bawah 220 yang setuju ketika peluang 0,6 ditambah peluang jumlah pemilih di atas 260 ketika peluang itu 0,6. Dan ini bisa menggunakan binomial jumlah dari peluang distribusi binomial dari 0 sampai 22 untuk peluang orang setuju dan ditambah 260 sampai 400. Atau 1 min dari peluang orangnya berada di sini, jadi sisanya yang di luar sama aja, cuma diubah bentuknya biar itu lebih gampang. Jadi 1 min sigma dari 220 sampai 260 untuk binomial dari ini jumlah 400 pemilih dan kemungkinan yang kita inginkan kemungkinan dia milih beneran tuh 0,6. Dan ini jadi 1 min dapat nilainya 1 min 0,9637, maka peluang type 1 error terjadi itu 0,0363. Kalau type 2 di sini berarti kondisi sebenarnya H0-nya itu harusnya salah, tapi kesimpulannya menerima H0. Di sini kan artinya H0-nya itu adalah peluangnya itu harusnya 0,6, di sini 0,48. Tapi hasil ujinya benar karena dari 0,48 tersebut didapatkan pemilihnya itu di antara 220 sampai 260. Jadi kita langsung saja peluang 220 sampai 260 ketika peluang memilihnya itu benar. Peluang memilihnya setuju itu 0,48 atau 48%. Dan di situ kita dapat nilai P-nya itu 0,00297. Seperti itu.
Untuk distribusi binomial sendiri itu fungsinya ini. Jadi n faktorial per k kali n min k faktorial. Sini dikalikan p pangkat k dikalikan 1 min p peluang gagalnya kali n min k. Di mana k itu adalah jumlah sukses atau di sini jumlah yang memilih setuju begitu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kecepatan nggak ya? Halo, suara gue masih masuk? Enggak bang, enggak kecepatan. Oh, oke. Lalu lanjut ke yang ini. Kalau gitu kita lanjut aja, ini fungsi regresi koefisien dengan ini kan jadi ada Y, ada 3, X1, X2, X3. Kalau multiple regression ini akan jadi kurang lebih begini bentuknya, Y, B0 plus B1, X1 plus B2, X2 plus B3, X3. Dan dari data ini kita diminta buat nyari regresi linearnya. Ini kalau menggunakan matriks caranya begini, Y-nya disusun. Ini kan kalau misalnya persamaan ini kan bisa disamakan jadi Y1 sama dengan ini 1 kali B0, X1 kali B1, X2 kali B2, X3 kali B3. Sama dengan Y1. B0 plus B1 X1 yang kedua, X2 yang kedua kali B2, X3 yang kedua kali B2, 1 kali B0, X1 yang kedua kali B1, X2 yang kedua kali B2, X3 kedua yang kali B3, sama dengan Y yang kedua, dan seterusnya sampai seluruh datanya. Untuk fungsi cari parameternya itu, dia itu penurunan yang tadi dari penurunan standard spread error-nya. Dia jadi B, ini vektor B ini, matriks B sama dengan matriks X transpose kali matriks X di inverse, kemudian dikali matriks X transpose yang dikalikan matriks Y. Ini kalau misalnya dihitung, tapi soal ujian sih harusnya nggak keluar angka sebanyak ini, palingan yang kayak tadi 1-2 baris doang kayak di diktat. Tapi cara ini juga bisa buat 1-2 variabel. Ini dapat nilai B-nya segini, min 21,7975, min 3,3062, 0,2513, 20,3260. Kemudian dimasukin ke persamaannya dapat Y, persamaan regresi linearnya. Kemudian untuk memperkecil HF tinggal dimasukin nilainya, dapat nilai Y-nya. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah jelas kira-kira atau ada yang mau ditanya? Halo? Jelas, Bang. Oke. Tapi nanti pengen nanya, ujian tetap dikasih tabel atau print sendiri ya sekarang ya? Dikasih kan ya biasanya? Kalau tahun lalu sih dikasih. Dikasih, Bang. Dikasih iya. bang.
Hmm. Ya paling kalau PropStat sih catat aja rumusnya, entah itu dipakai atau enggak pasti ya catat aja dulu siapa tahu kepakai. Habis itu ya kalau misalnya soal distribusi T, distribusi Z ya tabel aja gitu. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak mungkin di luar materi ini yang dibahas? Bang mau nanya Bang, mungkin kalau dari tahun sebelumnya itu UASnya kayak gimana Bang? Kalau dari Abdul Halim ya, soalnya kan di Diktat kan nggak ada soal Abdul Halim ya. Kalau Pak Abdul Halim waktu itu sih soal regresi linear ada satu soal, distribusi ada juga. Sama sebenarnya nggak jauh-jauh sih tapi ya hmm, waktu itu materinya sih dari statistik inference sama sampai linear regression doang. Linear regressionnya juga, tapi linear regressionnya nggak ada sampai yang kayak uji hipotesis sih kalau tahun lalu. Jadi benar-benar cuma nyari fungsi linear regression. Bentar. Confidence interval juga tahun lalu masih ada. Least square. Kalau nggak salah waktu itu juga sempat disinggung soal PDF CDF ya ada dikit. Tapi paling itu aja sih kayak distribusi, PDF CDF, regresi linear. Nggak jauh-jauh dari situ. Kalau tahun lalu. Oke Bang, kalau dari waktunya sendiri ada kayak kendala gitu nggak Bang buat Abdul Halim? Waktunya dulu sehingga saya cukup mepet sih ngerjainnya. Bang, izin nanya Bang. Ya. Berarti kalau Pak Abdul Halim tuh soal UASnya dia mirip polanya sama kayak kuis gitu nggak sih? Kuisnya aja kan soalnya banyak gitu ya, jadi kayak waktunya juga mepet gitu kan. Iya. Betul. Nggak beda jauh dari kuis. Ya paling kalau misalnya yang penting ingat rumusnya aja. Ingat rumus sama paham konsep soal yang tabel apa yang distribusi normal gitu, grafik bisa harus.
Apakah ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, dari saya sih cukup segitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bang Diki atas materi yang telah diberikan. Mungkin sekalian remind lagi buat teman-teman yang belum ngisi absensi, tolong segera ngisi absensi yang ada di kolom di chat ya. Thank you teman-teman. Oke, mungkin mau ngingetin juga nih, buat diktat UAS genap 2024 serta diktat-diktat dari tahun-tahun sebelumnya, itu bisa diakses di link Triakpro pada kolom chat. Nah, untuk rekaman asistensi kali ini dapat ditonton kembali di Microsoft Teams dan di link Triakpro dan akan available maksimal H+1 dari hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih lagi kepada Bang Diki atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti asistensi pada hari ini. Karena kita memulai dengan doa, mari kita tutup sesi kali ini dengan doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua dan Bang Diki. Semangat menjalankan pekan UAS-nya, semoga dilancarkan dan good luck semua. Teman-teman sudah boleh untuk meninggalkan meeting ya. Terima kasih. Selamat malam.